Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأين تذهبون؟ صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan di masjid ini untuk menunaikan salat Jumat insyaallah. Semoga ibadah yang akan kita lakukan senantiasa diterima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat hari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya selaku hati kembali mengajak kepada Bapak sekalian, mari tidak henti-hentinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dasar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia bahagia, insyaallah akhirat bahagia. Pada hari Jumat yang berbahagia ini pula, khatib ingin mengajak kepada jamaah untuk senantiasa memperhatikan khutbah Jumat yang akan saya sampaikan, yang berjudul sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan dalam surah At-Takwir ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surah At-Takwir terdiri dari 29 ayat. Salah satu ayat di dalamnya adalah fa aina tadhhabun, yang artinya maka kemana kalian akan pergi. Ini kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita akan pergi? Mau kemana kita? Kita dari bayi, kemudian beranjak menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian jadi tua. Kalau sampai tua, kemudian mati atau meninggal. Kita tidak ada yang dekat. Kita tidak ada yang hidup selamanya. Ujung-ujungnya semua adalah mati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkan diri kita, kemana kita mau pergi. Tidak ada kehebatan, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan kita. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu, semuanya akan terjadi. Biasa di akhir tahun atau awal tahun, musibah banyak menimpa, banyak terjadi hal-hal yang luar biasa.
biasanya banjir, biasanya angin puting beliung, dan musibah-musibah lain yang biasanya datang silih berganti. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari lewat hari Jumat yang berbahagia ini saya mengajak renungkan diri kita, sebetulnya kita mau kemana? Kita mau kemana? Apakah kita hanya sekedar jalan-jalan? Apakah kita hanya sekedar makan? Apakah kita hanya sekedar tidur? Apakah kita hanya sekedar numpang di dunia ini? Sesungguhnya kita mau kemana? Ternyata kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain buat kita kecuali mempersiapkan bekal dengan sebanyak mungkin. Ternyata kita di dunia ini hanya tamu. Kita hanya singgah sebentar untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi akan datangnya hari di mana semuanya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada di hadapan Allah. Kita tinggal menerima dan menunggu. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari orang yang tahu kemana dia akan pergi, dia akan sadar apa yang dia mau perbuat. Dia akan sadar apa yang mau dia lakukan. Setiap saat dia akan bertanya, kira-kira ini Allah ridho apa tidak? Ini kira-kira Allah suka apa tidak? Jangan-jangan Allah tidak suka apa yang saya lakukan, sehingga tidak jelas kita kemana akan pergi. Kalau kita mau jelas kemana kita akan pergi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sebentar dan seterusnya coba kita perbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi sholat hanya sekedar berdiri, hanya sekedar ruku, hanya sekedar sujud, hanya sekedar salam kanan salam kiri, tapi tidak ada makna dari ibadah sholat yang kita lakukan. Tidak lagi orang yang hanya sekedar menunaikan ibadah puasa, hanya sekedar lapar-lapar saja, tapi tidak ada nilai yang diambil dalam ibadah puasa yang dilakukan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Mari saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan diri kita, tidak selamanya kita ada di atas bumi. Kalau tidak datang sebentar, mungkin besok. Kalau tidak datang besok, mungkin minggu depan. Tidak datang minggu depan, mungkin bulan depan. Tidak datang bulan depan, mungkin tahun depan. Yang jelas, yang selama ini yang mungkin kita temani sama-sama sholat berjamaah, mungkin sudah banyak tidak ada di samping kita. Dan selama ini kita temani jabat tangan di masjid ini, mungkin sudah lebih banyak dipanggil duluan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak, sadarkan diri kita. Mari kita banyak merenung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berpikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kasar kita kembali ke tanah, tapi jiwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menemui pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun apa yang kita lakukan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari waspada. Mari waspada. Mari waspada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun kecil akan dibalas berupa kebaikan oleh Allah. Tapi ingat Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya walaupun juga kecil, akan dibalas oleh Allah berupa siksa. Oleh karena itu waspadalah kita, berhati-hati kita dalam menjalankan kehidupan ini. Semakin tahu kita kemana kita akan pergi, semakin sadar kita apa yang kita lakukan.
Ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Ini harus, ini tidak harus. Ini wajib, ini sunnah. Semuanya kita sudah pertimbangkan matang-matang baru kita lakukan. Orang yang tahu dia akan kembali, dia akan berkata, ucapannya senantiasa ucapan yang baik, perilakunya perilaku yang baik. Apa yang dia mau lakukan senantiasa terkontrol dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar kalau tidak ada yang dia lakukan tanpa monitor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berspekulasi. Mungkin Allah tidur, mungkin Allah capek, mungkin Allah tidak tahu. Semuanya akan ditahu, semuanya akan dilihat, semuanya akan dimonitor. Karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah itu tidak pernah lalai dari melihat kita dari segala apa yang kita lakukan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspada sebelum datangnya di mana hari akan kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari itu telah tiba, tidak ada yang bisa kita berbuat, kita hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari berhati-hati dan selalu bertanya, kemanakah saya akan pergi? Cuma pergi di kebun, cuma pergi di sekolah, cuma pergi di kampung, cuma pergi jalan-jalan dan sebagainya. Ternyata itu semuanya hanya kamuflase. Ternyata kita akan pergi ke tempat yang jauh, di mana kembalinya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang pasti, tidak ada orang yang dianiaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dari segala yang dia tidak lakukan. Yang jelas di sana sungguh luar biasa maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Kalau di dunia ini tidak dapat kita pengadilan, tunggu di kemudian hari akan ada pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa lolos kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di ujung khutbah ini saya ingin sampaikan, mari jangan berhenti bertobat di hadapan Allah. Jangan berhenti memohon ampun kepada Allah. Jangan berhenti beristighfar kepada Allah. Karena kita tidak tahu tobat yang mana yang akan diampuni oleh Allah. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah. Senantiasalah beristighfar, senantiasalah berdoa, karena hanya itu senjata bagi kita untuk menyelamatkan diri kita di dunia, dan insyaallah menyelamatkan diri kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana katsiran kama amara, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sa'iru ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala min kalami nafsihi wa sanna min malaikatil musabbihi bi kursihi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dalam marbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala dzurriyyati sahabah wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari jamaah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, merahmati kita, menjauhkan kita dari segala bala dan bencana, dan membahagiakan kita dunia insyaallah bahagia di akhirat. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح لنا ابواب الخير، ابواب الرحمه، ابواب السلامه، ابواب البركه والقدر والصحه والرزق، ابواب الدنيا وابواب الجنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.